Halo semuanya, nama gue Pandu Trondito. Gue yang gedein bisnis TikTok Ads di Indonesia dan juga Asia Pasifik. Waktu itu gue manage 70 lebih orang dari 10 negara dan juga lebih dari 300 vendor. Di video kali ini, gue share cerita dari temen gue yang di kantornya ada temennya dia yang baru dipromot jadi manajer, tapi kok performanya langsung jeblok. Kendala ini terjadi di kantor gua sebelum-sebelumnya. Jadi ada satu temen yang dia ini, kita semua setuju bahwa dia ini top performer. Dan orang kerjanya bagus gitu. Jadi dia dipromot jadi manajer. Nah, tapi begitu dipromot jadi manajer, completely different person gitu. Kayak dari performance jelek, terus dari segi cultural pun itu jadi kayak jadi orang yang berbeda. Kayak bukan dia lah gitu. Kita sebagai temennya dulu, yang akhirnya report ke dia nggak happy dengan performance-nya dia, dan kita juga merasa kita kehilangan dia as a friend. Kalau kayak gitu, gimana cara ngadepinnya? Apakah kita sebagai teman yang harus lebih mengerti, atau kita pas dipromot harus lebih tahu kondisi kita tuh udah ready atau belum? Oke, ini problem yang klasik banget. Sering banget kejadian di tempat-tempat dan di orang yang barusan aja dipromosi, dan seringkali ini gara-gara dari perusahaannya juga nggak ngejelasin what good looks like di posisi barunya itu. Jadi seringkali kasihan mereka juga sih sebenarnya pas di promote, mereka nggak tahu gitu ya sebenarnya mereka tuh mestinya ngapain. Jadi diasumsikan aja sama si perusahaan, mereka udah tahu di role baru ini mereka mesti deliver apa, by kapan, gimana caranya, itu nggak ada guide. Jadi mestinya gimana? Ini fenomena yang seringkali kita dengar di industri, namanya people get promoted to the level of their incompetence. Mereka naik pangkat atau dipromosikan ke level yang lebih tinggi di mana mereka sebenarnya tidak kompeten di posisi. Dan itu benar, salah satunya karena guidance. Tapi apa sih yang sebenarnya kejadian? Kita ngertiin itu dulu ya. Pas kita di fase eksekutif, maksudnya kita yang eksekutor gitu ya, kita yang day to day-nya, itu sebenarnya kerjaan kita ngapain? Kita mau mengenerate output dari input yang kita punya. Jadi seringkali ada kita atau teman-teman kita yang kemudian dipromot jadi manager atau jadi lead. Nah, itu ada role yang berubah, scope-nya mereka itu berubah, caranya mereka sukses itu berubah, measurement of success mereka berubah. Jadi kalau dulunya mereka sebagai individual kontributor, mereka di-expect misalnya ada sales quota 100 juta misalnya gitu ya untuk dalam waktu sebulan. Pas mereka jadi manajer, bukan itu lagi, bukan sales quota lagi. Walaupun mungkin KPI utamanya mereka tuh masih tetap aja per orang 100 juta per bulan, ada 10 member, artinya dia bertanggung jawab sama 1M KPI-nya itu. Tapi cara untuk dapat itu beda. Di role dia itu udah bukan lagi sebagai produser, dia itu sebagai enabler. Nah, itu yang seringkali mereka nggak paham dan mereka tetap bermain sebagai produser, padahal mereka udah bukan lagi produsen. Jadi mereka frustasi. Salah satu sumber frustasinya karena dia ngeliat kok teman-teman gua nggak se-high quality gua kerjaannya. Terus mereka ngapain? Mereka mencoba untuk ngatur orang-orang ini supaya berubah menjadi kayak dia. Itu trapnya. Padahal sebagai manajer, salah satu yang mereka PR nomor 1 deh, di minggu pertama lu jadi manajer, lu mesti ngertiin masing-masing individu yang ada di tim lu ini, mereka ini siapa, dan ngertiin mereka nggak cuma dari sekedar outputnya mereka aja, tapi ngertiin mereka sebagai orang, karena mereka punya history masing-masing, kenapa dari perusahaan itu, dan bahkan dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau kita sebagai manajer nggak ngerti gimana mau enable mereka, coba cara enable orang gimana sih? Kan kita nggak mecutin mereka kan kita nggak maksa mereka, kita nggak bikin tuntutan-tuntutan kan, bisa aja, cuma gue jamin 100% nggak akan efektif. Kalaupun efektif, cuma akan bertahan sebentar dan mereka rawan burnout. Jadi yang mestinya dilakukan, kita cari tahu kepentingannya mereka. Jadi kita sesimpel cuma arahin aja kepentingan mereka yang udah ada itu tadi sama agendanya perusahaan. Itu yang mesti dilakuin sama si manajer baru ini tadi. Dan itu nggak bisa dilakukan selama dia berpikirnya jadi produsen. Udah nggak bisa gitu lagi. Mereka mesti ningkatin average dari timnya. Dan caranya ningkatin average itu udah bukan dia nge-produce. Dia harus bisa enable, dia nemuin taktik, strategi, cara-cara supaya timnya secara general 10 orang itu tadi, baseline performance mereka tuh bisa ngangkat. Kenapa kayak gitu? Karena mereka mungkin lebih happy, mereka lebih align sama misi perusahaan, mereka lebih ngerti kenapa sih gue ada di tempat ini, kenapa sih gue mesti ngelakuin ini, kenapa sih caranya sebaiknya begitu dan tidak begini. Nah, pemahaman kayak gitu yang mesti dilakuin sama si manajer supaya 10 orang ini keangkat semua berbarengan. Nah, itu pola pikir yang beda banget sama produsen. Contoh ya, biar lebih konkret. Gua pas di TikTok, gua naikin average performance dari tim sales gua itu nggak lagi dengan gua ikutan meeting sama mereka. Karena 1 jam yang gue pakai untuk ikutan meeting mereka, kalau nilainya nggak cukup besar, average-nya nggak ngangkat dong. Yang gue lakuin adalah
bikin dashboard. Yang gue lakuin, gue partneran sama tim training, sama tim marketing. Contoh aja deh, waktu itu kita akuisisi TikTok Shop buat para merchant-nya itu ngiklan. Cara untuk bisa naikin revenue satu tim gua itu dengan ngeluarin materi jualan yang banyak dan cepat di berbagai macam vertikal. Jadi artinya apa? Gue udah nggak ikutan jualan lagi kan. Yang gue lakuin, gue ngobrol sama marketing. Gue minta mereka supaya mereka bikin materi ini yang kuasanya dari mereka, itu mereka bisa dan mau produksi materi ini sebanyak-banyaknya. Dan itu jadi prioritas nomor satu mereka. Yang tadinya mungkin nggak ada di agenda mereka. Jadi role gue adalah sebenarnya stakeholder management nih ke marketing supaya mereka rearrange priority-nya dan mereka make sure priority tim sales itu jadi prioritas tertingginya mereka. Itu role gue yang gue lakuin. Dan karena si marketing ini bisa produksi materi-materi case study itu tadi, sekarang tim sales gue pas turun ke lapangan ngobrol sama fashion, FMCG, skincare, mama and baby, elektronik, mereka punya materi semua. Jadi jualannya gampang karena angka-angkanya udah jelas, karena case study-nya keluar terus. Itu role gue. Dan dari jualan digampangin tadi, masing-masing hit target. Karena masing-masing hit target, angka perusahaan nyampe dengan sendirinya. Itu yang gue lakuin, contohnya. Kalau kondisinya yang kayak udah kejadian nih, kayak orangnya udah dipromot, mungkin kayak tadi ya, kendala-kendalanya karena dia lack of guidance, terus dia belum aware perubahan role-nya dia, sehingga dia masih do the same thing waktu dia masih jadi IC. Kalau kondisinya kayak gitu, peran masing-masing nih kayak peran anggota timnya kah yang juga harus kasih tahu, atau justru anggota timnya cuma bisa nerima aja? Karena kan udah ada power dynamics-nya juga kalau udah dipromot mah. Kayak sebagai yang dulunya teman, mungkin kita bisa willingly kasih tahu, lo mungkin better ngelakuin ini. Kalau kayak gitu, kalau udah terjadi sebenarnya yang paling ideal. Ini tuh bukan kondisi yang bisa bottom up, karena orang yang di bawah mana tahu mereka seharusnya manajer ngapain. Mentok-mentok mereka bisa kasih tahu, gue tuh pengennya begini loh, gitu. Mentok-mentok ya. Cuma kesulitannya kita yang masih di bawah itu kan, mereka seharusnya begini nggak sih? Gitu kan. Gue ngerasa kayak gini nih, tapi ini ada di scope mereka nggak sih? Gitu kan. Jadi kita nggak tahu. Itu harusnya top down, dari top down structure. Karena masing-masing departemen, role di masing-masing departemen itu dibentuknya sama pimpinan perusahaan. Kenapa dibentuknya kayak gitu ya? Karena keperluannya perusahaan kayak gitu. Itu mesti datangnya top down. Perusahaan yang mesti kasih tahu, lu di role yang baru ini, lu mesti ngerjain apa, lu mestinya success metrics itu apa, sukses lu ini ditentukan dari apa, itu udah dijelasin dulu di awal, supaya pas orang yang masuk, dia bisa ngikutin aja dulu deh apa yang katanya si perusahaan ini. Karena kan dia butuh pegangan nih, supaya dia nggak ngerasa role ini jadi beresiko banget gitu kan buat dia kan. Karena sebelumnya dia IC nih, dia produksi sendiri. Sekarang masuk ke dunia baru, dia jadi manajer. Dia kan nggak tahu nih, gue nggak tahu. Mungkin cuma menebak-nebak doang, mestinya manajer ngapain gitu kan, dengan kesoktahuan gue. Tapi yang mereka nggak tahu kan, ekspektasi apa nih pas gue jadi manajer. Nah ini mesti perusahaan kasih tahu semua. Jadi mereka tinggal ngikutin dulu. Minimal mereka nggak merasa kayak gue so tahu sendiri. Ada yang ngasih tahu, gue cuma ngejalanin kok. Kalau misalkan udah kejadian, sebenarnya dari si talentanya ini kan, si manajernya ini ya, itu mestinya punya minimal ini deh, honesty buat diri dia sendiri, itu self awareness-nya sendiri. Kalau ini ada something nggak bener nih, ada kenapa ya kok gue nggak kayak dulu lagi. Dulu gue happy kok, gue bisa ngerasa produktif. Sekarang kok gue ngerasa gue berguna ya. Itu ada tuh pasti feeling-feelingnya gitu. Mestinya yang terjadi, dia ngomong ke manajernya dia, sekarang gue ngerasanya kayak gini, kenapa ya? Apa yang salah ya? Apa yang mestinya, what good looks like di sini, itu di role ini. Kemudian misalnya dia belum pernah jelasin. Jadi mestinya begitu. Dia proaktif, nyamperin ke manajernya, tanya, ini situasi gue ngerasanya kayak gini, menurut gue mesti kejadian kayak gini, gue udah coba tapi hasilnya nggak bagus, tell me where's the gap. Kalau sebelum ada nggak mas checklistnya nih? Kalau ini kan tadi kayak kalau udah kejadian, mitigationnya tadi kan, top down approach, terus build self awareness-nya untuk tahu kalau lagi ada yang salah. Cuma kalau misalnya kondisinya kita yang dapat kesempatannya untuk dipromot, ada nggak checklistnya untuk kita sadar, oh gue udah ready nih, atau just take the opportunity, nanti pelajarin along the way aja. Kondisi idealnya yes ada checklistnya, kondisi realnya nggak ada. Maksudnya seringkali lu mesti take the leap aja, itu realnya begitu. Tapi kondisi idealnya yes ada check buat readiness ya. Yang lu mau paling cek bottom line-nya, lu mesti tahu lu suksesnya di role itu bentuknya gimana. Lu maksudnya bisa beneran ngeliat. Dan idealnya banget, itu ada orang yang udah pernah. Dan lu tahu itu orangnya siapa. Lu tahu namanya, lu bisa ngomong sama dia real gitu ya orangnya. Lu bisa tanya ke orang itu juga, verifikasi. Itu paling idealnya. Jadi lu mesti tahu bentuk suksesnya kayak gimana. Dan jalan lu menuju ke sukses, lu mesti ngapain, lu disupportnya gimana, sama siapa, kapan aja. Itu struktur dasarnya minimal banget lu udah ada. Jadi pas lu masuk, itu lu udah tahu, lu pasti menuju sukses selama lu ngelakuin hal-hal ini gitu. Itu checklist ya sebenarnya. Dan kalau ada yang missing dari situ, ya lu tanya dulu.
idealnya. Sebenarnya sesimpel itu konsepnya. Lu cuma tahu tujuan lu kemana, karena itu yang diharapkan, itu ekspektasinya, dan cara lu dari sekarang ke tempat itu tadi udah lengkap. Dan basically cuma itu dong. What you need to do, how you do it, when you do it, with whom. Selama lu bisa jawab semua itu, tinggal lakuin. Itu udah ready. Itu udah ready. Kalau nggak ada itu lu take the leap aja. diri. Itu mas, misalnya kayak kita junior employee nih, terus kita dapat momentumnya untuk dipromot. Yes. Ya most of us will say yes tanpa mikirin itu tadi. Betul. Dan ya itu kesalahannya junior employee kan. Dan berarti biar nggak masuk ke kesalahan. Betul. Ya itu temptation ya kan buat di junior employee, karena mereka merasa dengan pangkat yang lebih tinggi mereka akan dapat gaji lebih tinggi. Itu cuma itu doang considerationnya. Cuma terus terang aja nih, selama lu cukup waras sebagai orang, kita semua akan dapat jatah promosi kita. Itu udah pasti. Yang sulit itu bukan naik pangkat. Yang sulit itu bertahan di pangkat itu. Itu yang sulit. PR nomor satunya. Bukannya di promosi, tapi bertahan di promosi itu. Naiknya gampang. Bahkan kadang perusahaan menaikkan lu untuk actually nge-remove lu. Itu juga ada. Karena dia tahu, lu bakalan kompeten di sana. Gue nggak ada bekalnya untuk ngeluarin lu. Jadi, gue akan naikin lu aja. Supaya gue ada proof-nya nih kalau lo supaya kompeten. Gue ada proof-nya dan gue akan remove lu. Nah, lu nggak mau ada di posisi kayak gitu. Makanya lu siapin dulu. Dan siapinnya gampang. What good looks like, how do I get there? That's it. So simple itu. Bertahannya? Ya bertahannya kalau misalkan lu sukses di sana, by definition, lu nggak ada alasan untuk lu di-remove. Kecuali goalpost-nya dipindahin. Which is kalau goalpost-nya dipindahin, itu udah another different problem lagi. Ya cuma selama lu udah memenuhi kriteria tadi, that's it. You're there. Welcome. Congratulations. Intinya sebenarnya, lu kalau misalkan dipromosi, lu mesti siap-siap. Karena di promosi itu tadi, artinya lu akan dapat responsibility yang berbeda. Seringkali lebih besar, cuma yang berbeda. Yang berbeda ini tadi, artinya lu nggak biasa. Dan karena lu nggak biasa, lu mesti ada persiapan. Sama aja kayak misalkan lu lagi traveling ke luar negeri, dan di sana lagi dingin. Lu nggak biasa. Artinya lu nggak kesana pakai singlet kan. Lu nggak pakai kolor doang ke sana. Lu bakalan ke sana, udah bawa mantel, shawl, dan semua perlengkapan. Sama juga buat di perusahaan, lu masuk ke role yang baru, lu mesti ada persiapannya. Dan persiapannya gampang kok. Lu cuma perlu tahu what good looks like, sama lu perlu tahu dari tempat lu sekarang sampai ke tempat lu nanti jadi dibilang bagus, itu apa aja yang mesti lakuin, gimana caranya, kapan, dan sama siapa yang ngelakuin. Jadi lu bisa yakin kalau lu bakalan nyampe ke tempat itu. Karena kalau enggak, ya next-nya lu bakalan gampang banget dicap sebagai tidak kompeten, dan kemudian kuasanya pindah dari tangan lu ke perusahaan.